السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah dan juga bersama-sama duduk untuk saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa, senantiasa berdoa agar ketaatan kita kepada Allah terus berlanjut hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat subuh yang saya muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tazkiyatun nufus. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara tentang dampak buruk perbuatan dosa. Perbuatan apapun yang kita lakukan, baik itu ketaatan atau kemaksiatan, pasti punya dampak. Pasti punya dampak. Tidak ada satu perbuatan buruk atau baik yang tidak berdampak di dalam kehidupan kita. Kebaikan tentunya akan memberikan dampak baik, keburukan juga pastinya akan memberikan dampak buruk. Kebaikan akan memberikan dampak baik, keburukan jika kita tidak bertaubat pasti akan melahirkan dampak buruk, dan dampak buruk ini akan kita rasakan di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak ada dosa yang tidak berdampak dalam kehidupan kita. Apa dampak-dampak buruk dari perbuatan dosa? Para ulama telah menjelaskan bab ini dengan baik-baiknya. Di antaranya dampak dari perbuatan buruk. Yang pertama, terhalang untuk memperoleh ilmu dan rezeki. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yuhramur rizq bidzambi yusibuhu." Sesungguhnya seseorang terhalang dari memperoleh rezeki
disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukannya. Ini dampak dari perbuatan dosa. Penafsiran terhalang dari memperoleh rezeki itu ada dua, Pak. Yang pertama hakiki, yakni Allah menghalangi rezeki yang akan diperoleh oleh seorang hamba. Betul-betul terhalang. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maksud dari terhalang rezekinya adalah tercabut keberkahan rezekinya. Dia tetap mendapatkan rezekinya, tapi rezekinya tidak barokah. Sehingga dia tidak mendapatkan manfaat dari rezeki yang dia peroleh. Apa fungsi dari rezeki yang kita peroleh? Fungsi dari rezeki itu agar kita semakin dekat dengan Allah, semakin kuat beribadah kepada Allah, semakin lancar menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau rezeki sudah tidak barokah, rezeki itu akan menjauhkan kita dari Allah. Tengok segala harta, kenikmatan yang kita miliki. Apakah semua itu mendekatkan kita kepada Allah atau justru menjauhkan kita dari Allah? Demikian pula ilmu. Orang akan terhalang dari mendapatkan ilmu. Maknanya bisa dia tidak mendapatkan ilmu atau dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya gara-gara maksiat. Bisa jadi terhalang untuk memahami sebuah ilmu atau bukan memahami, dia faham tapi terhalang mendapatkan manfaat dari ilmunya. Kalau terhalang mendapatkan ilmu juga bisa dampak dari maksiat, dan ini yang dinasehatkan oleh guru Imam Syafi'i kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala meminta nasihat dari gurunya, maka nasihat yang diberikan adalah jangan padamkan hatimu dengan kemaksiatan. Sesungguhnya ilmu itu cahaya, jangan dipadamkan dengan kemaksiatan. Innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu itu cahaya. Innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu cahaya. Jangan kau padamkan cahaya itu. Dengan apa? Dengan kemaksiatan. Atau Pak, gara-gara maksiat yang dia lakukan, ilmu yang ada di dalam dirinya enggak bermanfaat. Mengerti tentang halal, mengerti tentang haram, dia tahu mana halal, mana haram, mana boleh, tidak boleh, tapi pengertiannya, makrifahnya tidak memberi dampak dalam perbuatannya. Maka kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan oleh seorang yang alim, alim itu mengerti tentang ilmu agama, itu akan berdampak pada apa? Pada sikapnya. Akhirnya dia punya ilmu seperti tidak punya ilmu. Ini dampak buruk dari kemaksiatan. Yang kedua, kata para ulama, orang yang berbuat maksiat kepada Allah itu akan mengalami kehampaan dan kesedihan di dalam dirinya. Hatinya terasa murung dan sedih, hampa Pak. Hatinya terasa gelisah. Itu pasti akan dirasakan oleh orang-orang yang gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tenang,
kapan? Kalau berbuat maksiat. Setelah berbuat maksiat tidak akan merasakan ketenangan. Dan ini pernyataan yang sudah kita dengar, sering kita dengar dari orang-orang yang sekarang berhijrah dari dunia kemaksiatan menuju dunia ketaatan, Pak. Termasuk para artis, penyanyi, aktor, rata-rata ketika ditanya kenapa berhijrah, mereka justru pada saat bergelimangnya harta dengan kemaksiatan tidak merasakan ketenangan. Jangan dianggap mereka bergelimang maksiat itu, Pak, happy-happy terus, Pak. Mungkin kita pun merasakan yang dulunya ahli maksiat, sekarang menjadi lebih taat. Kita akan merasakan bagaimana perpindahan kondisi diri, kondisi hati ketika kita maksiat kepada ketaatan. Saya teringat dengan kisahnya seorang penyanyi yang kemudian masuk Islam, yang dulunya bernama Cat Stevens. Mungkin antum pernah dengar kisahnya. Bagaimana ketika dia bercerita di saat dia konser, Pak, konser musik, itu rasa senang, bahagia itu dia rasakan, Pak, karena dielu-elukan oleh penggemarnya. Pada saat itu merasa betul-betul bahagia, merasa hatinya luar biasa. Tapi keesokan harinya, di pagi harinya, dia merasakan kesumpekan yang luar biasa. Sumpek di tempat yang luas, hidup di rumah yang luas, harta yang banyak, wanita-wanita yang banyak, tapi dia merasakan kegelisahan. Ini yang mendorong dia untuk mencari sumber kebahagiaan. Ada yang hilang dalam diri kehidupan saya, yaitu bahagia yang hakiki. Ternyata kenikmatan, ternyata apa yang saya lakukan ini belum mendatangkan kebahagiaan. Buktinya terus saya mengalami kegelisahan. Ada yang hilang di dalam diri saya. Akhirnya beliau mencari dan menemukan Islam. Dan kisah seperti ini banyak sekali, Pak. Ini menjadi bukti bahwa kemaksiatan itu memang tidak akan mendatangkan ketenangan, justru akan membuat hati gelisah, hampa. Ini yang membuat banyak orang kembali kepada fitrahnya. Fitrah kita itu beragama, taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada teman, Pak, yang ahli maksiat, disuruh untuk belajar di pesantren. Jadi sebelumnya gak mengenal dunia agama, ya hidupnya ya maksiat. Sholat gak tahu, jarang sholat, tapi dipaksa oleh orang tuanya ke pesantren. Wa subhanallah, ketika dia di pesantren, dia mendapatkan hidayah. Namun ini terus terang, Pak, ya, yang dipaksa ke pesantren itu lebih banyak gagalnya biasanya. Itu pengalaman saya itu. Selama 5 tahun di pesantren, saya melihat banyak anak-anak yang gagal, bahkan membuat masalah, itu biasanya anak-anak yang dipaksa. Sehingga saya kalau ada teman minta saran, Ustadz, anak saya mau saya masukkan ke pesantren, pesantren mana yang bagus? Selalu saya balik bertanya,
anak antum masuk ke pesantren atas kemauan sendiri atau atas paksaan antum? Kemauan, Ustaz. Alhamdulillah, masukkan. Tapi kalau paksaan, Pak, resiko. Kalau paksaan, resiko, Pak. Ada yang dipaksa kemudian jadi baik, tapi sedikit sekali. Itu yang saya lihat. Ya, sehingga di beberapa pesantren itu, Pak, ketika tes wawancara, salah satu pertanyaannya, kamu masuk pesantren keinginanmu apa keinginan orang tua? Kalau anaknya menjawab keinginan orang tua, Pak, biasanya nggak terima itu. Karena pesantren sudah punya pengalaman panjang. Anak-anak yang masuk gara-gara dipaksa orang tuanya gagal. Bukan hanya gagal, kadang membuat masalah. Tapi ada orang, tapi sedikit sekali, Pak, dipaksa tapi kemudian jadi berubah. Dan dia cerita bagaimana nikmatnya ketaatan. Sampai-sampai terkadang saya merasakan ketaatan itu, katanya. Habis sholat subuh, Pak, zikir wirid sampai syuruk. Itu sampai membuat terkadang saya lupa untuk sarapan. Sampai dia mengatakan, demi Allah, kalau seandainya saya tahu nikmatnya ketaatan dari dulu, saya tidak akan berbuat maksiat kepada Allah. Ada kenikmatan yang luar biasa, Pak, ketika kita betul-betul taat meninggalkan maksiat. Kemudian dampak buruk dari perbuatan maksiat kepada Allah, dia akan merasa asing ketika bersama dengan orang-orang saleh. Tidak merasa nyaman ketika berada dengan orang-orang saleh. Tapi nyaman ketika berada dengan ahli maksiat. Nyaman ketika bersama dengan ahli fujur, orang-orang terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menjadi orang yang tidak disenangi oleh orang-orang yang taat, Pak. Kata para ulama, seorang hamba yang berbuat maksiat, maka Allah akan menitipkan juga murkanya di hati setiap orang yang beriman, sedang mereka tidak menyadari. Orang berbuat maksiat itu tidak menyadari bahwa orang-orang sudah mulai benci dengan dia. Siapa yang membenci? Bukan orang-orang yang sama, tapi orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau pernah menyampaikan tentang dampak buruk dari kita meremehkan hak-hak Allah. Beliau mengatakan, jika sebuah kaum telah meremehkan hak-hak Allah, maka Allah akan mengutus kaum yang lain untuk meremehkan hak-haknya mereka. Kata ulama-ulama kita, saya bisa mengetahui dosa yang saya lakukan itu dari sikap-sikap buruk orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi subhanallah, Pak, dulu mereka itu selalu introspeksi diri, ya, evaluasi diri. Ada problem, ada masalah, Pak, itu melihat ke dirinya dulu sebelum menyalahkan orang. Oh, ini karena saya, selalu karena saya kan, sehingga mereka terus melakukan perbaikan, selalu melihat ke dalam dirinya. Berbeda dari kalau orang ada masalah selalu melihat orang lain, itu biasanya susah untuk menjadi orang yang lebih baik. Dulu mereka selalu mengatakan, oh gara-gara saya, sehingga mereka istighfar, kemudian berpikir mencari apa problemnya, apa masalahnya, ada apa dengan diri saya, bagaimana saya mengatasi ini.
Kenapa? Karena kesadaran bahwa segala perbuatan itu dari dirinya, dampak dari perbuatan dirinya. Dan itu salah satu cara kiat kita terus memperbaiki diri, selalu melihat ya, diri sebelum melihat orang lain, menyalahkan diri sebelum menyalahkan orang lain, Pak. Kalau antum tidak pernah menyalahkan diri sendiri, itu bahaya itu. Dan itu akan membuat kita tidak akan bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Kemudian ma'asyiral muslimin, azzalallahu iyyakum, di antara dampak dari perbuatan maksiat adalah lemahnya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Semakin banyak maksiat yang kita pikul, Pak, nanti semakin berat kita taat kepada Allah. Imam Hasan al-Basri rahimahullah pernah ditanya, "Ya Imam, saya kok gak bisa bangun malam? Saya kok gak bisa puasa di siang hari? Susah untuk taat." Apa kata Imam Hasan al-Basri? "Athqalatka dzunubuk." Yang membuat kamu berat itu adalah dosa-dosamu. Kalau engkau ingin sholat di malam hari, jangan berbuat dosa di siang hari. Bertobatlah kepada Allah sebelum tidur. Minta maaf kepada Allah, Pak. Nanti ringan kita. Dosa itu yuthqil, memberatkan, beban. Dosa itu beban, Pak. Tapi bukan beban bagi fisik, tapi beban bagi hati yang bersih. Dia beban dan mengotori, sehingga membuat orang berat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka tidaklah orang itu bertambah kemaksiatannya kecuali bertambah lemah semangatnya untuk taat kepada Allah. Semakin kuat maksiatnya, semakin lemah ketaatannya. Sebaliknya, semakin kuat ketaatan orang kepada Allah, itu akan semakin melemah syahwat kemaksiatannya. Maka jangan biarkan diri kita dikuasai oleh syaitan, dan kemaksiatan itu membuka pintu syaitan untuk menguasai diri kita. Ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, artinya kita membuka diri untuk dikuasai oleh syaitan, dan syaitan menguasai diri kita, melemahkan diri kita, akhirnya kita lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak yang luar biasa, Pak. Dan kalau kemaksiatan dibiarkan, dampaknya tidak hanya lemah melaksanakan ibadah, sampai ujung-ujungnya meninggalkan ketaatan kepada Allah. Hati-hati. Kemudian dampak maksiat yang lain, kata para ulama, dan ini yang tidak kalah bahayanya, Pak. Hilangnya kenikmatan khusyuk dalam bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya kenikmatan khusyuk dalam bermunajah kepada Allah. Ibadahnya gak bisa khusyuk. Ibadahnya tidak bisa menghadirkan Allah di dalam dirinya. Berat dia. Kalau ibadah tidak akan pernah bisa khusyuk. Kenapa? Kotornya dengan apa? Maksiat kepada Allah. Kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah. Karena taubat itu seperti penghapus, pembersih, penghilang, membersihkan kotoran di dalam diri kita, meringankan beban-beban dosa kita dengan taubat. Kalau belum bertaubat, ibadah pun tidak terasa nikmat. Ibadah menjadi beban. Kenapa? Karena hatinya tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tertutup, terhijab dengan apa? Kotoran-kotoran dosanya. Nasihat para ulama kita agar kita bisa khusyuk itu salah satunya apa, Pak? Tobat. Antum jangan mengira bahwa dengan kita memahami apa yang kita baca di dalam sholat, umpamanya khusyuk dalam sholat. Kalau kita sudah faham apa yang kita fahami, pasti khusyuk. Belum tentu, Pak.
Orang-orang yang mengetahui bahasa Arab, memahami apa yang mereka baca, belum tentu bisa khusyuk. Karena orang khusyuk itu tidak hanya punya kemampuan memahami apa yang dia baca, tapi orang yang khusyuk itu adalah orang yang memiliki hati yang bersih dari perbuatan dosa. Salah satu cara kiat kita bisa khusyuk selain paham apa yang kita baca, sering-sering bertaubat, Pak. Maka doa ketika kita selesai berwudu, membersihkan zahir kita dengan wudu, Pak. Doanya apa? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Jadi mau sholat itu kita minta, ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang taubat, Pak. Sebelum bertemu dengan Allah, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku sebagai orang-orang terus mensucikan diriku, ya Allah. Baru kita takbir, Pak. Itu penting. Aktivitas mulai berwudu itu, Pak, itu sebagai persiapan kita menghadap Allah itu. Sehingga kita tidak dianjurkan, bahkan makruh, Pak, kita berangkat ke rumah Allah itu dengan melakukan aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Apalagi guyonan umpamanya. Itu nanti akan berpengaruh di dalam sholat kita. Apalagi berbuat maksiat. Na'udzubillah, ya, mau berangkat ke masjid, matanya masih melirik sana, melirik sini. Ya mudah-mudahan dimaafkan ketika dia sholat, Pak. Tapi ketika sholatnya itu gak akan merasakan nikmat itu. Hilang. Dan khusyuk itu ada kenikmatan. Khusyuk itu kenikmatan. Ibadah itu melahirkan kenikmatan. Itulah mengapa orang-orang soleh itu gemar beribadah. Salah satunya karena mereka merasakan kenikmatan, bukan beban lagi sudah. Dan insya Allah mungkin di antara kita sudah merasakan itu. Ada orang yang luar biasa gemar melaksanakan ibadah di malam hari. Justru kalau nggak sholat malam, Pak, gelisah dia. Ada orang yang sudah merasa nikmat dengan puasa-puasa sunnahnya. Saya mengenal betul seseorang, Pak. Puasa Daud itu tidak berhenti sampai dia sakit. Ketika dokter mengatakan jangan puasa, dia mengatakan, dok, saya tidak bisa kalau tidak puasa, dok. Karena sudah merasakan nikmatnya puasa. Ada kenikmatan. Ibadah itu ada kenikmatan. Kalau kita belum merasakan kenikmatan, Pak, coba dievaluasi masing-masing aja, Pak. Coba dievaluasi hubungan kita dengan Allah gimana selama ini. Atau hubungan kita dengan istri-istri kita, Pak. Hubungan dengan anak-anak kita. Hubungan dengan tetangga kita. Jangan-jangan ada problem dengan tetangga saya. Baik dengan semuanya, tapi tidak baik dengan tetangganya. Merusak hati. Hubungan dengan teman-teman di kantor. Hubungan kita lihat, kenapa sih kok saya kok tidak bisa menikmati ibadah ini, kenapa? Jangan disalahkan imamnya, Pak. Imamnya bocor ini tidak enak. Loh, kita ini kalau ibadah, mau imamnya siapa? Enak tidak enak, hati tetap bergetar ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang orang-orang yang beriman, sifat orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kehilangan kekhusyuan. Kemudian di antara dampak dari perbuatan dosa, ma'asyiral muslimin, dosa itu akan melahirkan dosa-dosa yang lain.
Sekali berbuat dosa, Pak, kalau kita tidak bertaubat, nanti dosa ini akan melahirkan dosa yang lain. Dosa yang lain akan melahirkan dosa berikutnya, dosa berikutnya, dosa berikutnya. Sebagaimana ketaatan itu akan melahirkan ketaatan, dosa pun akan melahirkan perbuatan dosa. Agar dosa itu tidak bersambung, Pak, segera kita bertaubat kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah. Siapa di antara kita tidak pernah berbuat dosa? Terkadang muncul dosa itu dari lisan, muncul dosa itu dari pandangan, muncul dosa itu dari hati, Pak. Segera kita bertaubat kepada Allah. Kalau kita tidak bertaubat, kita biarkan, maka dosa ini akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Bahkan dosa akan membuat orang berani melakukan apa-apa yang sebelumnya dia tidak berani. Dia akan membuat orang itu berani melakukan apa-apa yang sebelumnya dia tidak berani. Annaha tujri 'alal 'abdi ma lam yakun yajtari 'alaih. Itu gara-gara banyak dosa, Pak. Dulu dia tidak berani bicara sama wanita, Pak. Tapi karena mulai mendekat, melihat, akhirnya bicara, akhirnya zina. Semua dosa itu yang besar itu biasanya dari yang kecil. Kobaran api yang besar itu dimulai dari api yang kecil. Jadi ketika sudah muncul kecil, Pak, segera padamkan. Jangan dibiarkan. Termasuk dosa-dosa kita. Kalau sudah mulai muncul dosa kita, Pak, jangan dinikmati dosa itu. Bahaya. Segera kita padamkan. Ini diantara ma'asyiral muslimin, dampak-dampak dari perbuatan dosa. Kalau kita kaji dari kitabnya Ibnu Qayyim itu ada puluhan, Pak. Jadi saya kira saya cukupkan sampai di sini, ya, karena waktu kita terbatas. Namun kesimpulannya apa? Dosa itu pasti akan berdampak buruk, pasti. Kita harus yakin. Dalam kehidupan dunia kita, kehidupan kita di alam barzakh sampai kehidupan kita di akhirat pasti punya dampak buruk. Buruknya dosa, buruknya dampak dosa kita sesuai dengan berapa dosa kita, bobot dosa kita. Bagaimana kita bisa terhindar dari dampak-dampak buruk dosa? Satu, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke jalan Allah. Kalau kita bertaubat kepada Allah, kata Nabi SAW, taubat itu yajubbu ma qablahu. Dia menghapus apa yang lalu, menutup apa yang lalu. Taubat kepada Allah. Dan taubat itu, Pak, sekalian, ya, atau taubat itu bukan hanya ketika kita merasa berbuat dosa, Pak, atau ketika kita menganggap diri kita sudah berbuat dosa. Tapi tobat itu selalu kita perbaharui, Pak. Cobalah tengok sholat-sholat kita. Di antara bacaannya Allahumma gfirli, Rabbi gfirli. Nabi SAW dalam satu majlis, Pak, itu pernah beristighfar lebih dari 100 kali. Tobat terus menerus kepada Allah. Apalagi jelas-jelas berbuat dosa. Dan jangan pernah merasa diri tidak pernah berbuat dosa. Ada loh manusia seperti itu, ya Allah. Gurur, Pak. Ketika kita sarankan, ya akhi, bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Loh, saya dosa apa, Pak? Loh, ya, jadi istighfar itu nunggu perbuatan dosa. Dan perkataan saya dosa apa? Itu satu ungkapan yang menunjukkan dia tertipu dengan dirinya. Saya kira kita ini hidup gak pernah lepas dari dosa. Cobalah tengok televisi kita, keluar dari rumah seperti apa. Dan itu kita perbaiki dengan bertobat kepada Allah. Dan tobat kita semua faham syarat-syaratnya, Pak. Tobat itu apa? Menyesal, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulang. Bertekad pada saat itu. Kalau mengulang, ya tobat lagi. Tapi di saat kita taubat, Pak, 3 syarat ini harus ada. Menyesal, kata Imam Nawawi rahimahullah,
meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulang. Itu kalau dosa kita antara kita dengan Allah. Tapi kalau dosa antara kita dengan manusia, ada hak-hak manusia yang kita rampas, yang kita ambil, taubatnya tidak cukup 3 tadi, ditambah 1 lagi, mengembalikan. Antum pernah merampas tanahnya orang umpamanya, gak bisa dengan istighfar, astagfirullah, ampunilah aku ya Allah. Lah, datang kembalikan. Tidak bisa mengembalikan, datang pada orang yang saya belum bisa mengembalikan, Pak. Mohon maaf, minta ampunan. Itulah dampak beratnya taubat kalau kita berbuat dosa antar sesama, Pak. Kalau dengan Allah itu paling mudah taubat. Tapi kalau sudah urusan dengan manusia, ya Allah, tidak selesai dengan Allah sampai kita menyelesaikan dengan manusia. Kalau harta yang dirampas kita kembalikan, hak yang kita ambil kita kembalikan. Kalau kita pernah merusak namanya, kehormatannya, dan dia merasa kita melakukan perbuatan itu, kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Dengan bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan membersihkan hati kita. Kalau hati sudah bersih, kita jauh dari maksiat, kita akan merasakan nikmatnya hidup, Pak, sebelum kita merasakan nikmatnya hidup di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat kepada Allah. Yang terakhir, selain bertaubat, Pak, agar kita terus menjaga diri dari perbuatan dosa, minta kepada Allah agar dijauhkan dari dosa. Salah satu doanya itu, doa iftitah itu apa, Pak? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kita minta jauhkan dari dosa-dosa. Yang kedua, Pak, agar kita jauh dari dosa dan bertaubat, Pak, kumpul dengan orang-orang yang selalu bertaubat. Jangan kumpul dengan orang-orang yang selalu bermaksiat. Kawan itu pengaruhnya luar biasa. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama kawannya, Pak. Kita punya kawan yang tidak baik, maka hubungan kita dengan dia adalah hubungan memberi nasihat. Jangan sahib dijadikan sahib. Sahib itu orang yang selalu lekat. Itu jangan dengan ahli maksiat, Pak, bahaya. Jangan pernah kita merasa aman dari diri kita. Wah, saya sudah kuat, aman insya Allah. Banyak faktanya, Pak. Kawan-kawan kita yang saleh gara-gara kumpul dekat-dekat terjerumus dengan perbuatan mereka. Dan itu sudah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, untuk membersihkan diri, Pak, rutin hadir majelis kajian seperti ini, Pak, dimanapun. Ini faedahnya besar. Faedahnya besar. Selain ketaatan pada Allah, selain salat 5 waktu kita jaga, rutin kajian-kajian seperti ini, Pak. Kajian seperti ini apa dampaknya? Apa fadilahnya? Allah memuji, Allah menurunkan sakinah, malaikat datang mendoakan. Itu duduk di majelis-majelis ilmu. Antum ada majelis ilmu di mana, Pak, datang. Bahkan kalau seandainya judulnya itu sudah sering saya dengar, umpamanya duduk saja, Pak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu orang-orang yang duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang siapapun duduk tidak akan merasa sengsara, tidak akan diberi kesengsaraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yashqa jalisuhu. Ketika ada malaikat mengatakan, ya Allah, ada satu orang duduk di majelis ilmu, niatnya bukan duduk di majelis ilmu, tak. Niatnya hanya bergabung karena melihat ada majelis ilmu, dia duduk, Pak. Tidak ada niat sebelumnya. Itu pun kata Allah, orang ini karena duduk bersama dengan mereka, la yashqa, dia tidak akan merasakan kesengsaraan. Apalagi niat betul-betul. Ini yang seringkali diabaikan. Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, itu satu majlis yang seharusnya sudah menjadi tempat-tempat nongkrongnya kita dalam tanda kutip. Wallahu alam bisawab. Kita tutup kajian di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.